Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gue mau membahas ngobrol santai aja sebenarnya sih, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya begini, gampang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan yang pertama adalah right issue itu apa sih? Ya kan, right issue ini kita ngobrolin soal right issue ya guys ya. Right issue itu apa sih? Kemudian yang kedua adalah apakah right issue itu berbahaya? Berbahaya nih guys. Berbahaya atau merugikan atau menguntungkan. Nah, jadi gini guys. Ini udah kerekam belum sih? Siapa nih nonton nih? Nah, udah kerekam nih guys ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, satu, right issue itu apa sih? Jadi ini buat yang baru aja guys ya, yang udah lama, yang udah paham di pasar modal, gue yakin lu udah pada mengerti, udah tahu. Tapi ini buat yang memang baru mau tahu right issue itu apa, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah right issue itu berbahaya? Apakah right issue itu menguntungkan? Atau right issue itu merugikan? Udah siapa nih? Ada Hirzi sama... Halo bang. Ya, jadi dua pertanyaan itu guys. Oke, sekarang kita ngomong right issue. Misalkan ada PT, PT-nya adalah PT Bakmi Ayam. Bakmi Ayam. Gua kalau misalkan di kepala gue tuh adanya bakmi ayam gitu ya. PT Bakmi Ayam TBK. Tadi siang gue habis makan bakmi ayam guys. Jadi ada PT Bakmi Ayam TBK. PT Bakmi Ayam TBK ini dia punya 10 lembar saham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi lu ingat dulu guys, PT Bakmi Ayam TBK ini dia punya 10 lembar saham. PT Bakmi Ayam TBK terdiri dari 10 lembar saham yang dimiliki oleh 10 investor berbeda. Katakanlah begitu ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, si PT Bakmi Ayam TBK ini dia harga per lembar sahamnya di bursa saat ini Rp1.000. Ini gue copy semua nih guys, Rp1.000 sampai 10. Nah, jadi harga saham saat ini 1.000 nih. Ya kan guys, 1.000. Kemudian berarti dengan 10 lembar saham di harga 1.000, dia harusnya nih market cap-nya, lu pasti udah familiar ya yang namanya market cap atau kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya ya tinggal dikali aja. 10 dikali 1.000, jadinya market cap dari perusahaan ini adalah 10.000. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau membayarkan PT Bakmi Ayam TBK ini, dia harus mengeluarkan 10.000 rupiah. Oke, sampai sini dulu paham ya. Nah, right issue itu apa? Simpelnya gini guys, right issue itu adalah menerbitkan jumlah lembar saham baru. Menerbitkan jumlah lembar saham baru. Jadi, PT Bakmi Ayam TBK yang tadinya ada 10 lembar saham doang. Ada siapa nih? Udah ada 3 orang nih guys. Nah, si PT Bakmi Ayam TBK ini dia mau menerbitkan 5, katakanlah 5. Berarti kan nanti akan ada lembar saham yang ke-11, kemudian yang ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Nah, gampangnya begitu guys. Intinya right issue adalah memperbanyak atau menerbitkan jumlah lembar saham baru. Tujuannya apa? Macam-macam. Satu, pertama kita bahas satu-satu ya guys ya, ekspansi. Jadi, lu nggak usah pusing-pusing. Yang namanya right issue itu dia berarti akan menerbitkan lembar saham baru yang nantinya bisa dibeli lagi sama investor yang lama. Nah, tujuannya apa? Biasanya ekspansi yang pertama nih. Nah, ini yang tujuan yang bagus nih guys. Ada beberapa perusahaan yang... Jadi gini, ini kan PT Bakmi Ayam TBK ya guys ya. Kita udah tahu PT Bakmi Ayam TBK itu dia jualan bakmi ayam. Nah, dia kira-kira, dia tahu nih bahwa di toko ini laris manis. Dan dia yakin dengan resepnya.
Karena dia yakin dengan resepnya, dia mau buka lagi bakmi ayam yang selanjutnya di tempat lain. Nah, itu kan berarti buat ekspansi. Tapi dia buat nyewa rukonya, buat bayar listriknya, buat gaji pegawainya, dia nggak punya duit. Maka yang dilakukan apa? Dia reissue. Dia ngomong ke investornya, bro, gue butuh duit lagi, gue mau buka cabang baru lagi. Daripada gue minjem sama bank, kalau minjem sama bank itu kan berarti nanti dia harus mengganti. Dia ada bunganya. Daripada dia minjem sama bank, mendingan dia melaksanakan reissue. Dia nerbitin jumlah lembar saham baru lagi. Nambah 15, kemudian lembar sahamnya jadi 15 dan nanti bisa ditebus sama investor-investor yang lama. Singkat cerita, si PT Bami Ayam ini nanti kan dapat duit segar tuh. Nah, duitnya itu nanti buat beli ruko atau sewa ruko lagi, kemudian buat bayar listrik atau gaji pegawai. Nah, itu. Jadi yang pertama buat ekspansi, dan untuk perusahaan yang ekspansi bagus. Kemudian dampaknya apa, guys? Nah, dampaknya begini. Ini kan ada lembar 5 saham yang diterbitkan. Berarti di antara 10 ini nih, ada yang nebus, ada yang enggak. Ada yang nebus, ada yang enggak. Nah, lu perlu paham tuh, guys. Kalau yang nebus, berarti dia jadi punya 2 lembar saham atau 3 lembar saham, tergantung dia nebusnya berapa. Kalau tidak nebus, berarti kepemilikan dia yang tadinya 10%, misalkan nih, ada yang namanya siapa nih, Singgi. Dia punya 1 lembar saham. Berarti kan kalau tadinya belum reissue, dia dibanding dengan 10, dia punya kepemilikan 10%. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada 15 lembar saham dan dia tidak menebusnya, berarti dia kepemilikannya bukan 10% lagi, tapi terdelusi. Nah itu, guys, imbasnya adalah terdelusi kepemilikan dari lembar saham lu, investor yang lama, kalau lu tidak menebus. Tapi kalau misalkan lu menebus, misalkan nih, lu menebus nih investor lama, ternyata si perusahaan melaksanakan reissue dia dengan harga per lembarnya 500. Harga RI reissue dia 500 perak nih, guys. 500. Pokoknya nih perusahaan ngomong, ini lembar saham 11 sampai 15 kalau lu mau bayarin harganya 500 aja deh, gitu kan. Nah, ketika diterbitkan lembar saham baru, ini borong nih, misalkan nih, atau enggak ada 5 orang yang borong. 5 orang ini borong nih, dari yang 6, 7, 8, 9, 10, dia memborong masing-masing satu. Berarti kan nanti dia punya harga 1000 dan punya harga 500. Otomatis average-nya dari saham yang dia miliki adalah di angka 750, guys. Jadi itu, guys, plus dan minus dari reissue, tergantung lu mau menebus atau enggak. Kalau misalkan lu tidak menebus, ya lu harus sudah siap dengan konsekuensi bahwa nanti lu akan terdelusi. Tapi kalau misalkan lu menebus, lu bisa mendapatkan di harga bawah, ya kan? Kemudian kepemilikan saham lu juga bertambah. Dan kalau misalkan perusahaannya dia right issue untuk ekspansi, biasanya perusahaan yang melakukan ekspansi itu perusahaan yang dia udah untung sebenarnya, guys ya. Kita udah ngeliat nih track recordnya, oh dia 2020 untung, 2021 untung, 2022 untung. Kemudian dia melihat peluang 2023, oh kita bisa nih pergi ke planet Mars. Gue harus bikin roket, gue harus beli roket misalkan. Karena perusahaannya perusahaan transportasi gitu kan ya, dia mau pergi ke planet Mars perusahaannya. Nah dia mau ekspansi, dia harus beli roket, ya itu nggak apa-apa, bagus. Alasan yang pertama perusahaan melakukan reissue adalah untuk ekspansi, dan itu bagus. Alasan kedua untuk bayar hutang, biasanya bayar hutang. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia buat bayar hutang. Nah perusahaan yang kedua ini, guys, sorry guys ya, yang diketik nggak kelihatan, nanti bisa dilihat di YouTube dah. Jadi alasan yang kedua adalah bayar hutang. Perusahaan yang kedua, kalau misalkan dia mau bayar hutang, ini sebenarnya bagus juga. Ada perusahaan yang mau bayar hutang karena gini, gue pernah menyebutkan ada saham A nih ya, atau PT Bami Ayam lagi lah. Jadi ada PT Bami Ayam nih, guys. PT Bami Ayam di tahun 2023 dia punya hutang yang harus dibayar ke bank. Dia punya hutang jatuh tempo nih tahun 2023 nih, bulan Juli, bulan September, bulan November. Dia harus ngutang nih sama bank ABC, contohnya ya PT Bami Ayam.
Tapi dia nggak punya duit. Dia nggak punya duit, guys. Kalau nggak dibayar ke banknya, dia akan gagal bayar. Nah, itu berbahaya. Makanya dia reissue. Reissue-nya untuk apa? Bukan untuk ekspansi, tapi untuk bayar hutang. Ada nggak perusahaan yang reissue untuk bayar hutang? Banyak. Jadi dia membayar hutang supaya nanti keuangannya jadi sehat lagi. Perusahaan ini misalkan hutang 10 juta. Perusahaan ini hutang 10 juta nih guys ya. 10 juta. Tapi pendapatan dia dalam 1 tahun hanya 9 juta. Pendapatannya, revenue. Dia revenue 9 juta. Dia hutang 10 juta. Ya kan laba bersihnya berarti di bawah 9 juta dong biasanya kan. Laba bersihnya itu katakanlah cuman ya 3 juta lah. Berarti kan dia harus bayar hutang nih 10 juta nih yang akan jatuh tempo di tahun 2023. Nah, bagaimana caranya dia membayar hutang sedangkan dia kasnya tipis, dia udah nggak punya duit kas nih. Ya dia reissue. Oh, gue mau mendapatkan duit deh 11 juta. Nanti 11 jutanya ini atau 10 juta gue mau reissue. Gue menerbitkan 10 juta lembar saham baru, harapannya gue dapat 10 juta. Nanti 10 jutanya ini gue bayarkan untuk bayar hutang. Sehingga nanti setelah tutup buku tahun 2023, gue udah nggak punya hutang. Itu bagus juga. Tapi masih lebih bagus yang pertama, yang tadi gue bilang, ekspansi. Perusahaannya buat ekspansi. Untuk yang kedua, perusahaan yang reissue untuk bayar hutang, ya nggak masalah juga. Karena ada beberapa, contohnya apa nih guys ya, kemarin gue kayaknya ngeliat Japfa nih, reissue Japfa. Japfa ini gue pernah buat videonya, lu boleh tonton. Gue mengatakan di video Japfa bahwa 2023 sepertinya akan menjadi tahun yang berat buat Japfa. Kenapa? Karena ada beberapa hutang jatuh tempo. Nah, terus kemudian gue ngeliat berita ada informasi bahwa si Japfa ini mau reissue tuh 2023. Selain buyback saham, Japfa juga akan reissue. Nah, ini rencana ya. Gue belum tahu Japfa Comfort ini beneran nanti reissue atau enggak, tapi ada berita seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi reissue untuk bayar hutang. Nah, yang ketiga nih guys, yang jangan sampai lu masuk ke perusahaan begini. Reissue untuk apa ya? Untuk memperkaya owner atau nyolong. Bahasanya nyolong sih ya. Nyolong duit investor. Nah, ini yang berbahaya. Perusahaannya apa? Ya, masa gue sebutin sih guys. Bahaya dong kalau gue sebutin ya, jangan. Tapi gini, ada nggak perusahaan yang seperti ini? Ada. Dia memperkaya atau nyolong duit investor. Bukan, ya itu bahasa kasarnya lah. Nah, ini lu jangan sampai masuk perusahaan begini. Loh, kok bisa dikatakan nyolong? Kenapa sih? Nah, ini guys. Jadi, si perusahaan ini kan melaksanakan reissue ya guys. Perusahaan ini melaksanakan reissue katakanlah perusahaan bakmi ayam TBK. Bakmi ayam TBK dia mengincar dana katakanlah 1 triliun. 1 triliun dia reissue. Ketika reissue nanti investor-investor yang lama dia akan membeli sahamnya. Ditawarkanlah ke investor yang lama sehingga nanti si perusahaan bakmi ayam TBK ini dapat duit 1 triliun. Jedes. Ketika dia dapat duit 1 triliun, duitnya kan masuk ke perusahaan, masuk ke kas perusahaan. Di pembukuan ya dia masuk kas perusahaan, sehingga nanti kasnya jadi gede. Nah, gimana? Kok bisa memperkaya owner? Nah, biasanya gini guys, ciri-ciri perusahaan yang ketiga nih yang hati-hati guys lu sama perusahaan ketiga. Perusahaan ini nggak kena badai. Dia ada perusahaan yang di pandemi kemarin kan kena badai ya guys. Perusahaannya berhenti beroperasi, ekonominya kan berhenti beroperasi, perusahaannya juga berhenti beroperasi. Sedangkan ada listrik yang harus dibayar, ada pegawai yang harus dibayarkan gajinya, mesin juga kalau nggak dipanasin akhirnya jadi rusak. Itu contoh tuh perusahaan-perusahaan yang kena badai waktu lagi pandemi. Nah dia perusahaan yang ketiga ini ciri-cirinya biasanya perusahaannya nggak ada masalah sebenarnya. Perusahaannya untung, perusahaan yang nggak rugi, perusahaannya nggak ada masalah, nggak habis kena fase yang berbahaya gitu loh, yang rugi gede gitu enggak. Nah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, si perusahaan ini reissue. Nah, perusahaan ini reissue akhirnya dia kan mendapatkan duit dong, duit cash. Ketika dia mendapatkan duit cash,
perusahaan ini dia kan masuk ke dalam laporan keuangan. Ketika dia sudah masuk ke dalam laporan keuangan, perusahaan ini jadi di laporan keuangan itu sangat mudah dimanipulasi guys. Contohnya gini, gue kan mengelola bengkel ya guys, keluarga gue mengelola bengkel. Kemudian ada pendapatan, ada pengeluaran, ya kan? Bisa saja gue jalan-jalan ke Dubai. Di laporan keuangannya, gue sampaikan bahwa ini adalah perjalanan dinas untuk memperbaiki kualitas jaringan. Nah, yang investor lihat itu kan laporan keuangan, guys. Jarang ada investor retail macam kita yang sampai ke lapangan mendetail, kita benar-benar melihat. Nah, kita benar-benar melihat bahwa benar nggak nih si ownernya atau perusahaannya ke Dubai ini, terus dia benchmark gitu, kemudian dia belajar dari perusahaan lain gitu. Kita investor retail sangat terbatas. Nah, di situ potensi mudah duit investor itu dicolong, dalam tanda kutip ya, dicolong atau memperkaya owner. Nah, di situ biasanya nanti bebannya jadi gede, kemudian perusahaan ini, ya gue katakanlah ini bengkel ya, bengkel kemudian ada pengeluaran operasional, katakanlah beli Aquadus, lu tau gak Aquadus tuh? Aquadus kan biasanya buat minum konsumen kalau di bengkel ya, yang lagi nunggu. Harganya sih paling 24.000, cuman gue bikin jadi 100.000. Nah selisihnya ada berapa tuh? 24, 100.000. Ada sekitar 76.000 yang gue buat untuk beli mie ayam, beli bakso, beli apa lagi? Beli minuman. Alhasil, yang tadinya gue tulis di laporan keuangan buat beli Aquadus, itu buat beli mie ayam sebenarnya, buat beli bakso, buat memperkaya diri gue, buat bikin gue kenyang. Gak ada hubungannya dengan perusahaan. Padahal gue harusnya menggunakan duit gue pribadi dong, tapi ini gue menggunakan duit perusahaan untuk bikin gue kenyang dan tidak ada hubungannya dengan pengeluaran perusahaan. Pengeluaran perusahaan sebenarnya cuma buat beli aqua, tapi gue lebihin. Nah di situ guys, itu yang berbahaya. Jadi ada buat ekspansi, ini nggak apa-apa kalau misalkan lu berada di perusahaan yang right issue-nya itu bikin perusahaan menjadi ekspansi dan tambah besar, nggak masalah. Yang kedua buat bayar hutang, ini juga sebenarnya nggak istimewa tapi nggak jelek. Dia buat memperbaiki neracanya, dia dapat duit tambahannya nggak ada bunganya, duit dari investor, kemudian nanti dia buat bayar hutang. Dia nggak perlu ngebalikin, kan duitnya dari investor, duit gratis. Yang ketiga, ya ini yang berbahaya, buat memperkaya owner, buat yang memperkaya owner gitu loh. Dan lu nggak dapat apa-apa, perusahaannya juga ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak bagi dividen, kemudian ya itulah. Yang ketiga ini yang berbahaya. Jadi pertanyaannya adalah reg issue apa sih? Reg issue itu adalah memperbanyak atau menerbitkan jumlah lembar saham baru. Itu pertanyaannya dan itu jawabannya. Simple. Menerbitkan jumlah lembar saham baru. Yang kedua, apakah reg issue berbahaya? Tergantung. Perusahaannya buat ekspansi atau enggak? Buat bayar utang atau enggak? Buat memperkaya ownernya atau enggak? Kalau memperkaya ownernya, bahaya. Hati-hati. Merugikan atau enggak? Tergantung lagi. Buat ekspansi atau enggak? Buat bayar hutang atau enggak? Buat memperkaya ownernya atau enggak? Apakah menguntungkan? Ya, tergantung juga. Kalau misalkan dia buat ekspansi, menguntungkan, lu tebus. Kalau misalkan buat bayar hutang, oke lah. Nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek. Gitu, nggak merugikan lu. Toh, lu punya saham di perusahaan PT Bami Ayam, PT Bami Ayamnya jadi melunasi hutangnya, DER-nya jadi kecil, jadi ada nilainya gitu. Biasanya kalau DER-nya gede kan beban bunganya gede. Biasanya ya. Kemudian, apakah menguntungkan kalau dia memperkaya owner? Ya nggak menguntungkan jelas sebagai lu pemilik saham. Jadi gitu guys ya, ada beberapa saham-saham yang buat ekspansi. Contohnya gini guys, ada beberapa saham yang udah gue pegang dan dia reissue kan di tahun 2022 kemarin, itu WH, ya kan? Ini gue, karena ada pertanyaan juga ke gue nih, Bang WH kan baru reissue, kenapa dia nggak bagi dividen ya? Justru begini guys, logikanya. WH ini kan dia perusahaan baru reissue tahun 2022. Kalau lu perhatikan laporan keuangannya, si WH ini di tahun 2020 dan di tahun 2021 dia rugi. Betul dong. Dia reissue nih tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memperbaiki
kinerja. Dia beli bus baru misalkan ya, dia kan bus juga perlu sopir, dia rekrut sopir baru lagi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dia tujuannya reisu ini kan buat menyelamatkan perusahaannya biar survive, betul kan? Kemudian si perusahaan ini bisa ekspansi. Nah, kalau dia reisu tahun 2022, kemudian dia membagikan dividen sekarang di tahun 2020 dari hasil tutup buku tahun 2022, ya buat apa reisu? Kita udah ngasih duitnya diolah supaya jadi gede itu duit, supaya perusahaan jadi gede. Lah kok duitnya dibalikin lagi ke investor? Nah itu logikanya gue di situ di WH. Oke, dia nggak bagikan dividen tahun 2022, tapi ini kita ngomongin baru satu emiten aja guys ya, contoh kecil yang menurut ini yang dan ini gue pegang, dan gue mengatakan bahwa manajemen still on the track, manajemen still on the track. Jadi nggak apa dia nggak bagi dividen, tapi ada informasi bahwa kita akan bagi dividen 2024. Jadi tuh bakal ditebar dividen tahun 2024. Ya oke lah. Karena gini guys, dia perlu di tahun 2020 dia sudah untung, tapi kalau dilihat dari tahun 2020-2021, transportasi itu kan sektor yang terpukul pada saat pandemi. Jadi sebenarnya kalau dihitung rata-rata secara 3 tahun, dia masih rugi sebenarnya, dan manajemennya mengatakan hal itu. Makanya dia nggak membagikan dividen di tahun 2022. Ya mendingan gue buat ini lagi lah, buat beli bis lagi atau beli shuttle, nanti bisa masuk ke agen-agen gitu ya. Nah itu kenapa gue mengatakan bahwa jangan mencari dividen di WH untuk sementara ini. Karena kenapa ya, dia baru reisu tahun 2022, duitnya harus diolah dulu biar nanti tahun 2023 untung lagi. Baru nanti dari tahun 2023 dia tahun 2024 bagi dividen. Dan dia sudah mengatakan akan membagikan dividen tahun 2024. Kita lihat aja, sekarang harga sahamnya masih di harga 126-an. Nah ini kita baru ngomong satu emiten ya guys. Jadi kenapa dia ngebagi dividen, kan sahamnya sempat jatuh tuh kemarin. Ya ada kekecewaan dari pasar, gue yakin. Padahal udah untung kan tahun 2022. Ternyata manajemennya mengatakan bahwa kita masih rugi sebenarnya kalau dihitung dari tahun 2020 dan 2021. Ya itu tadi, dia sudah reissue, duitnya kita kasih dari investor. Ya kalau dia bagikan dividen lagi, ya sama aja, mendingan lu gak usah reissue, mendingan lu bagiin dividen aja gitu guys. Itu guys ya, jadi hati-hati sama perusahaan yang reissue di poin ketiga, memperkaya owner atau nyolong duit investor. Ya bukan nyolong sih jatuhnya ya itulah memperkaya diri gitu. Banyak nggak? Banyak perusahaan yang kayak gitu. Perusahaan yang apa aja ya lo cari sendiri aja lah. Ya mudah-mudahan gitu guys ya. Mau maghrib juga nih guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja nih. Wih, banyak juga nih yang kalau sering rekisu nilai sahamnya jadi terdelusi dong bang. Oke, ini ada pertanyaan yang di YouTube gua stop.